siang semuanya, perkenalkan nama saya Delita Tambunan dari kelas 2 SIA. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah framework saya, yang dimana di sini saya mendapatkan tugas membuat sebuah login, dimana saya mendapatkan login sebagai admin dengan tema pembangunan dan monitoring project. Baiklah, setelah ini nanti setelah saya membuat login, saya akan menjelaskan cara untuk menghubungkannya ke GitHub. Baiklah, di sini saya sudah ada di Visual Studio Code dan saya sudah memiliki sebuah file yang mana bernama pembangunan. Jika teman-teman belum memiliki file, silakan teman-teman membuatnya di terminal atau di Composer atau di command prompt. Di sini tadi saya membuat namanya pembangunan. Silakan teman-teman mengikuti kode ini jika teman-teman perintah ini jika teman-teman belum memilikinya, yaitu Composer create strip project spasi min prefer min this spasi laravel strip laravel, dan ini adalah nama file yang akan teman-teman buat, dan ini adalah tipe dari si komposer ini. Saya tidak akan mengenterkannya atau mengulang di sini karena saya sudah memilikinya. Selanjutnya, jika sudah selesai, silakan ke Visual Studio Code, buka file, open folder, cari nama folder teman-teman. Tadi saya membuatnya pembangunan, silakan start folder. Nah, jika sudah selesai, pertama kita akan membuat controller dulu, out controller. Silakan ke terminal. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah memiliki kode-kode yang akan kita masukkan ke si login ini. Pertama, silakan teman-teman membuat out controller dulu, yaitu dengan PHP artisan make controller out controller, enter. Nah, teman-teman, jika sudah ada berarti jika controller sudah ada di sini, berarti teman-teman sudah berhasil membuat sebuah controller. Nah, di sini saya akan langsung mengcopy kode yang telah saya siapkan untuk menghemat waktu. Jika teman-teman belum ada, silakan membuat sendiri atau mengikuti yang punya saya. Oke, sudah selesai. Di dalam out controller ini, saya sudah membuat beberapa ketentuan di dalamnya, yaitu seperti username wajib diisi dan password wajib diisi, password plus .name, password minimal 3 karakter, yang dimana jika teman-teman tidak memasukkan dari 3 karakter itu, atau teman-teman hanya memasukkan 1 karakter, nanti akan muncul pesan seperti ini. Dan password.regex itu teman-teman harus membuat password yang dimana harus ada huruf kapitalnya. Jika teman-teman membuatnya hanya dari huruf kecil, maka akan muncul pesan seperti ini nanti. Dan di sini saya sudah langsung membuat password dan username dari si admin agar untuk memudahkan nanti saya untuk login di saat outputnya. Nah, ini adalah username dan password dari si admin. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan root di web PHP, bukan teman-teman root web PHP. Saya sudah membuat codingnya juga, saya akan langsung mengcopy. Nah, ini itu kalau yang ini, nah, kalau yang ini itu untuk nanti menghubungkannya ke si login
ke si login jika ini itu nanti untuk menghubungkannya ke si sukses. Dan ini itu nanti biar kalau teman-teman mengaksesnya itu lewat URL, dia tidak akan terjadi permasalahan. Jadi ini opsional saja jika tidak ingin teman-teman gunakan, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat view. Kita di sini akan membuat dua view, yaitu view sukses dan view login. Di mana view login ini nanti tempat di mana admin akan memasukkan username dan password. Dan si login ini, si sukses ini nanti akan seperti notif yang muncul kayak selamat login sudah berhasil. Seperti itu teman-teman. Dan untuk membuat itu silakan teman-teman di research view, dan di view ini silakan teman-teman membuat folder out namanya. Jika teman-teman membuatnya di luar dari out, nanti akan terjadi error di saat menjalankannya. Nah, di dalam out ini silakan buat nama file. Di sini saya akan membuat nama filenya login strip from blade.php. Oke, dan saya juga akan membuat yang sukses. 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 Maaf, ini kurang. Sukses blade.php. Nah, untuk login dan sukses ini saya juga sudah menyiapkan codingnya. Saya akan langsung mengcopy untuk menghemat waktu dan lebih efisiensi. Nah, sudah masuk. Tinggal si view sukses. Copy lagi. Oke. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, nanti jika sudah seperti ini teman-teman, silakan kita akan mengecek Laravelnya apakah sudah jalan. Kita cek dulu Laravel kita. Oke, kita pertama akan ngecek dulu artisan. Kita akan migrate dulu. Oke, ini sudah migrate. Silakan php artisan serve. Oke, jika sudah ada, klik. Oke. Nah, juga jika sudah seperti ini teman-teman, artinya si Blade tadi itu login itu sudah berhasil. Kita akan mencoba untuk masuk. Tadi saya membuatnya username-nya Delita24 dan passwordnya D-nya kapital, Elitanya huruf kecil dan 1 2 3 4. Oke. Nah, teman-teman, jika sudah berhasil dia akan pergi ke sini. Nih. Nah, kita akan mencoba untuk membuat kesalahan seperti apa pesannya nanti. Kita akan coba masuk lagi. Oke, kita masuk. Kita akan mencoba membuat si password ini huruf kecil semua. Nah, password harus mengandung di huruf kapital dan wajib diisi jika kosong nanti. Seperti itu teman-teman. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menghubungkan ini ke GitHub. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sempat untuk menginisialisasikan semua file ini. Jika teman-teman belum menginisialisasikan, silakan lakukan perintah git init, maka semua file di sini akan terinisialisasikan. Karena saya sudah menginisialisasikannya, saya tidak akan mengenterkannya. Nah, selanjutnya teman-teman,
kita akan membuat repository baru. Jika teman-teman belum mempunyai GitHub, belum pernah terhubung ke GitHub, silakan teman-teman klik https://github.com/. Tadi saya sudah sempat membukanya. Nah, ini saya sudah membuat repository baru, yaitu pembangunan yang sama dengan si folder saya yang di Visual Studio Code. Jika belum ada, di sini nanti akan ada bacaan new. Tekan saja teman-teman dan buat repository barunya. Setelah itu di sini ada 3, yaitu setup in desktop, HTTPS, dan SSH. Di sini kita akan fokus ke setup. Pastikan teman-teman memilih ini dan salin ini nanti. Sebelum kita ke situ, kita akan memastikan terlebih dahulu apakah username dan password kita itu sama dengan yang di sini yang di file Visual Studio Code ini dengan si GitHub git config min list. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa username dan user email saya itu tadi sudah saya buat dan rupanya masih tersimpan, dan ini sama dengan si GitHub. Bisa kita pastikan. Nah, ini username saya. Nah, selanjutnya setelah kita memastikan si username dan si email kita sama, silakan teman-teman daftarkan koneksi remote repo ke local repo dengan perintah git remote at github, dan copy yang URL HTTPS yang tadi, yang ini, untuk dimasukkan ke si Visual Studio Code ini. Baiklah, saya akan mencoba melakukan perintah si GitHub master tadi. Yaitu dengan melakukan perintah tadi saya sudah mengclear si terminal biar lebih bersih. Git push min set upstream GitHub master. Silakan enter. Oke, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman sign in with your browser. Nah, jika kosong seperti ini, artinya maka browsernya hanya akan terlihat kosong seperti yang tadi. Namun pada komen informasi akan push berhasil akan ditampilkan. Nah, jika seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mengkomitkannya, sudah berhasil menghubungkannya ke GitHub. Kita akan melihat. Nah, ini. Kita akan lihat. Nah, di sini katanya kita mengkomitkan si ini tuh 2 menit yang lalu. Itu artinya si GitHub dengan si Visual Studio Code itu sudah terhubung. Yang artinya kalaupun kita menghapus project ini,
di Visual Studio Code di layar Aragon, di sini tuh tetap akan tersimpan. Nah, teman-teman bisa melihat 2 menit yang lalu. Kita lihat, kita tadi melakukan 1 kali commit yang namanya initial commit project. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menghubungkan GitHub dengan project kita. Ini adalah salah satu kelebihan dari si GitHub, di mana saat nanti mungkin di sini kita melakukan kesalahan dan kita sudah git add-kannya, artinya nanti tidak akan nampak lagi file-file kita yang sebelumnya itu di mana. Tapi jika di sini itu akan terlihat seberapa banyak pun kita melakukan ini commit, di sini tuh akan masuk nanti. Mungkin untuk commit cukup sekian dari saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Di sini saya juga di sini saya juga akan mencoba untuk menghapus file pembangunan saya ini dan nanti membackup-nya lagi atau mengembalikan lagi dari si GitHub, yaitu dengan menggunakan perintah git clone. Baiklah, akan saya close-kan terlebih dahulu ke filenya. Buka file yang tadi. Dan ini adalah file yang tadi saya gunakan, hapus, delete. Nah, baiklah, di sini saya akan menghapus si file pembangunan ini. Nah, setelah selesai dihapus, di sini tidak ada. Silakan buka command prompt. Kita akan mengembalikan si file yang telah kita hapus tadi dengan perintah git clone. Nah, di sini kita copy, buka kode, kita copy URL dari si HTTPS ini, copy. Nah, ini akan memproses. Setelah itu cd, kita kembalikan lagi, tadi kan nama file kita itu pembangunan. Pastikan sama. Setelah itu enter. Setelah itu kode ID. Nah, file kita sudah kembali, tapi di dalam GitHub ini tidak semua file yang tadi di Visual Studio Code itu ada, seperti .env. Di sini tuh ada, tapi hanya sebagai contohnya. Maka dari itu kita buat file baru yang namanya .env. Untuk isinya kita ambil dari si example ini. Blok semuanya. Kita copy, kita masukkan ke si .env yang telah kita buat tadi. Dan jangan lupa kita ganti di DB connection ini, MySQL. Hapus pagarnya. Nah, setelah itu silakan buka terminal. Jalankan perintah composer install. Kita tunggu ini untuk menginstal semua file yang di sini.
ini itu untuk menginstal ini memang agak sedikit lama karena filenya itu sangat banyak. Nah, teman-teman jika sudah selesai, silakan gunakan perintah php kgenerate Nah, teman-teman jika sudah selesai, silakan gunakan perintah php rp. Nah, teman-teman jika sudah selesai proses installnya, di sini bisa dapat kita lihat update ini belum ada kuncinya. Sekarang kita buat php artisan generate enter. Nah, sudah sukses. Nah, di sini sudah ada kuncinya kan teman-teman. Setelah kita buat ini. Setelah itu lakukan perintah php artisan migrate. Baiklah, jika sudah, silakan kita periksa apakah sudah bisa dibuka kembali. Nah, teman-teman, ini artinya kita sudah berhasil. Kita coba ya, teman-teman. Nah, artinya ini kita sudah berhasil mulai dari membuat login, menggitkannya ke GitHub, dan mencoba menghapus si file tadi dan mengembalikannya lagi. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang salah dan berbelit. Saya mohon maaf. Terima kasih.